Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, semangat pagi. Semoga teman-teman pagi ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar bersama pembahasan soal asesmen 2 bab 1 Pancasila bagian B. Jawaban E. Nomor 5. Dahulu di Afrika Selatan pada tahun 1948 diterapkan politik pembedaan warna kulit atau apartheid. Dalam sistem apartheid terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan kulit berwarna yang disahkan melalui undang-undang. Politik ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Jawaban
B. Nomor 6. Negara berkewajiban memberi jaminan kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama. Adanya kewajiban tersebut memberikan penjelasan bahwa A. Negara membebaskan semua warga negara dari rutinitas pekerjaan untuk melakukan ibadah. B. Warga negara wajib menuntut pemerintah untuk memberikan hak menunaikan ajaran agama sesuai agama yang dianutnya. C. Pemerintah membebaskan warga negara untuk menjalankan ajaran agama selama tidak mengganggu. D. Kewajiban pemerintah tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan semata, tetapi juga memberikan jaminan hak atas kebutuhan warga negara dalam menjalankan ajaran agama. E. Penyelenggaraan negara harus memperhatikan hak warga negara untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya selama tidak bertentangan dengan norma-norma. Jawaban D. Nomor 7. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks implementasi penyelenggaraan negara, pernyataan tersebut mengandung arti A. Presiden Indonesia harus berasal dari kalangan rohaniawan. B. Negara Indonesia adalah negara yang didirikan atas ajaran agama tertentu. C. Penyelenggaraan pemerintahan menempatkan posisi agama sebagai dasar negara. D. Praktik penyelenggaraan negara memperhatikan nilai-nilai religiusitas. E. Pemerintah harus menyelenggarakan pemerintah Indonesia sesuai kehendak tokoh agama. Jawaban D. Nomor 8, perhatikan kegiatan pada gambar berikut ini. Kegiatan tersebut sesuai dengan nilai sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban C. Nomor 9. Bukti bahwa pemerintah mempraktikkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam penyelenggaraan negara yaitu A. Menyelesaikan permasalahan negara dengan musyawarah. B. Membangun infrastruktur secara merata di setiap daerah di Indonesia. C. Melakukan pembangunan secara merata di setiap daerah di Indonesia. D. Memberikan pengakuan kepada 6 agama sebagai agama resmi negara. E. Melaksanakan pemilihan umum sesuai azas pemilu. Jawaban D. Nomor 10. Penyelenggaraan negara harus sesuai nilai keadilan Pancasila. Praktik penyelenggaraan negara sesuai nilai keadilan Pancasila adalah A. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menempati jabatan tertentu dalam pemerintahan. B. Mengusahakan pemenuhan hak-hak sosial masyarakat untuk menjalin hubungan komunikasi dengan pemimpinnya. C. Memberikan tunjangan sosial kepada setiap warga negara baik kaya maupun miskin. D. Memenuhi keinginan rakyat untuk memberikan subsidi bahan bakar kepada semua rakyat. E. Melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan aman setiap daerah di Indonesia. Jawaban A. B. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Perhatikan lambang berikut. Berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai lambang tersebut. Lambang Pancasila pada gambar adalah kepala banteng. Kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Inti sila keempat adalah mengajarkan tentang demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sila keempat juga mengajarkan tentang musyawarah dan mufakat. Kegiatan yang mencerminkan sila keempat adalah pemilihan umum,
dan musyawarah pemilihan ketua RT atau ketua kelas. Nomor 2. Ketika sedang berkendara, lampu epil menunjukkan warna merah. Tuliskan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah memahami nilai-nilai Pancasila. Salah satu bentuk penetapan Pancasila adalah dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, salah satunya peraturan lalu lintas. Dengan demikian, perilaku yang harus ditunjukkan adalah menghentikan laju kendaraan dan berjalan kembali ketika lampu epil menyala hijau. Nomor 3. Pancasila dasar negara Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuliskan 3 nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur yang tercermin dalam sila kedua sebagai berikut. A. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia. B. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. C. Pengertian manusia yang beradab, yang memiliki daya cipta rasa, karsa, dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dengan hewan. Keempat, nilai sila kedua diliputi dan dijiwai sila pertama, serta meliputi dan menjiwai sila ketiga, 4, dan 5. Nomor 4. Indonesia negara majmuk. Indonesia memiliki suku, agama, ras, dan golongan yang beragam. Tentu saja perbedaan dalam keberagaman yang ada. Berikan solusi agar perbedaan dalam masyarakat tidak merusak persatuan dan kesatuan. Menerapkan sikap toleransi dan saling menghormati. Ketika terjadi perbedaan, yang harus dilakukan adalah menyamakan sudut pandang. Perbedaan harus dilihat dari berbagai sudut pandang, dengan demikian seseorang akan lebih. Nomor 5. Bahan bakar minyak kembali naik. Ada beberapa faktor yang bisa membuat harga BBM naik. Salah satunya kenaikan minyak mentah dunia. Hal ini merupakan faktor terbesar penentu harga BBM. Ketika harga minyak mentah global melambung, biaya operasional Pertamina sebagai pihak yang mengimpor komoditas tersebut akan ikut membengkak. Dengan kata lain, modal PT Pertamina Persero makin bertambah, sehingga harga jual BBM ke konsumen ikut meningkat. Masyarakat kurang setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Tuliskan cara yang hendaknya dilakukan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya dengan bertanggung jawab. Mengemukakan pendapat merupakan hak masyarakat, akan tetapi dalam menyampaikan pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Adapun caranya adalah dengan menyuarakan pendapat di laman pemerintah, melakukan unjuk rasa secara damai sesuai aturan, dan menulis opini. Baik, sampai di sini teman-teman pembelajaran kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.